Alhamdulillah, alhamdulillahil qail inna akramakum indallahi atqakum. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wasma'u ma qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Mengawali khutbah ini tidak lupa kami menyampaikan pesan atau wasiat khususnya untuk diri pribadi kami dan kepada kita sekalian. Marilah kita senantiasa berusaha untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni terus berupaya menjalankan segala perintah-perintahnya dan berupaya menjauhi segala larangannya. Kaum muslimin rahimakumullah. Surat yang sangat pendek yang saya bacakan tadi mengandung satu filosofi, mengandung satu tujuan hidup yang sangat luar biasa buat kita semua. Di situ Allah mengawali suratnya dengan kata wal asri, demi masa. Ada juga yang menafsirkan demi waktu asar. Kedua terjemahan ini sama benarnya. Yang pertama demi waktu asar karena memang secara harfiah dia berbunyi wal asri. Yang kedua demi masa yang berarti menyangkut waktu secara umum, mengandung pengertian bahwa memang di dalam kalender Hijriah, di dalam tahun Qamariyah, pergantian waktu itu terjadi pada waktu asar. Sehingga ini mengandung satu makna yang besar pula, bahwa Allah bersumpah, Allah berjanji dengan waktu yang terus berganti, terus bergulir. Ini pergantian dari siang ke malam juga menandakan pergantian waktu dari satu era ke era berikutnya, dari satu tahun ke tahun berikutnya, dari satu abad ke abad berikutnya. Itulah sebabnya biasanya ayat ini sering digunakan para khotib, para penceramah ketika terjadi pergantian waktu. Apakah tahun baru Hijriyah ataukah tahun baru Masehi. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Allah memberikan satu gambaran tentang keberadaan manusia, tentang kita. Bahwa kata Allah, manusia ini pada dasarnya ada di dalam penyesalan, ada di dalam kerugian. Dan menurut Allah, kita bisa tidak menyesal, tidak merugi dalam kehidupan yang kita jalani ini apabila kita memegang atau mengamalkan 4 hal. Yang pertama, illalladzina amanu. Orang-orang yang beriman dan orang-orang yang terus memperbaharui imannya. Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk memperbaharui iman, kata Rasulullah, jaddidu imanakum bila ilaha illallah. Perbaharuilah terus iman kalian dengan kalimah la ilaha illallah. Hadis ini mengandung pengertian yang pertama, kita dianjurkan oleh Rasulullah untuk berzikir mengucapkan kalimah la ilaha illallah sebanyak-banyaknya dalam setiap hari. Kenapa demikian? Karena dengan sering menyebut la ilaha illallah, berzikir la ilaha illallah, ini kita harapkan otak kita, hati kita semuanya dipenuhi dengan kalimah la ilaha illallah. Ketika otak dan hati kita sudah dipenuhi dengan kalimat la ilaha illallah, insya Allah setiap langkah gerak kita pada hakikatnya hanya untuk Allah semata-mata. Ini mengandung satu filosofi hidup, mengandung satu tujuan hidup yang memang Allah canangkan sejak awal. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi dan beribadah kepadaku. Nah, dengan modal kalimah la ilaha illallah yang sudah melekat di dalam pikiran dan hati kita, insya Allah gerak kita itu hanya tertuju pada Allah semata-mata. Kita ingin pergi bekerja dari rumah, karena sudah ada la ilaha illallah,
pasti niatnya lillahi ta'ala. Kita bersedekah, insya Allah niatnya lillahi ta'ala. Kita berpuasa, kita sholat, kita beramal soleh yang lain, membantu orang lain, semuanya karena Allah semata-mata. Itulah harapan dari zikir yang kita ucapkan sehari-hari, mengucapkan kalimat la ilaha illallah ini. Kemudian kedua, kalimat la ilaha illallah juga oleh Profesor Dr. Imaduddin Abdur Rahim dalam salah satu kajian tauhidnya menyebutkan atau menguraikan bahwa makna ilah, la ilaha, itu kan disebutkan la ilaha, tidak ada Tuhan illallah selain Allah. Ilaha atau ilahi, Tuhan di situ adalah sesuatu yang kita patuhi, sesuatu yang kita turuti saja. Nah, makanya seorang mukmin, seorang yang beriman, orang Islam itu diupayakan kita usahakan kita menuruti kemauan Allah. Dan kemauan Allah itu bertaburan ada di dalam firman-firmannya, ada di dalam Al-Quran, begitu juga diperkuat dengan hadis-hadis Rasulullah. Itulah kemauan-kemauan Allah, berupa perintah-perintah Allah dan juga kemauan Allah agar kita menghindari larangan-larangannya. Terus kalau ada orang yang menuruti sesuatu selain Allah, hati-hati. Dalam kajian tauhid itu bisa menjerumuskan kita mulai mengesampingkan Allah dan kita akan menuhankan selain Allah. Kalau yang kita turuti hanya nafsu kita, keinginan kita semata-mata, tidak peduli lagi halal atau haram, yang penting kita dapat, itu kita sesungguhnya sudah mulai merangkak menuhankan hawa nafsu kita. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian hal yang kedua yang insya Allah membuat kita manusia tidak menyesal dan tidak merugi, kata Allah, wa amilus solihati, banyak-banyaklah beramal soleh. Mumpung masih ada umur, mumpung masih ada nafas, mari kita perbanyak amal soleh kita. Apakah amal soleh yang kaitannya ibadah mahdoh, berhubungan dengan Allah secara langsung, seperti sholat, seperti puasa? Apakah juga amal soleh yang berkaitan dengan sesama manusia? Di rumah tangga kita saja, kita bisa beramal soleh kepada istri dan anak-anak kita, berbuat baik kepada istri dan anak-anak kita, bertanggung jawab terhadap istri dan anak-anak kita. Itu adalah amal soleh. Berbuat baik dengan tetangga, berbuat baik atau menghormati tamu, atau juga di kantor kita berbuat baik dengan sesama saudara kita. Itu merupakan bentuk-bentuk amal soleh yang kaitannya dengan sesama manusia. Hablum minallah dan hablum minannas. Dengan Allah baik, dengan manusia baik. Itulah yang diharapkan dari wa amilus solihati ini. Kemudian yang ketiga, agar kita tidak menyesal dan tidak merugi, kata Allah, wa tawassaw bil haq, hendaklah kita saling berwasiat dalam hal kebenaran. Saudara-saudaraku, pertama kita berpegang teguh pada kebenaran yang kita yakini. Dalam hal ini adalah kebenaran al-Islam misalnya. Kita sudah yakin dengan kebenaran Islam yang datang dari Allah untuk kita umat manusia. Setelah kita yakin kebenaran ini, mari kita berikan, kita saling nasihat kepada orang lain. Jika ada saudara kita yang menyimpang dari ajaran Allah, kita melihat, mari kita rangkul dia, mari kita ajak dia untuk kembali ke jalan Allah. Silakan dalam rangka mengajak kebenaran ini, mungkin ada yang menggunakan pedoman seperti yang ada di dalam Al-Quran, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Ajaklah orang lain ke jalan Tuhan kita dengan bil hikmati, dengan hikmah atau dengan kalimat yang baik. Silakan. Ada juga misalnya berpedoman pada hadis Rasulullah, idza ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa ilam yastati' fa bilisanihi fa ilam yastati' fa biqalbihi. Ketika kalian melihat kemungkaran, maka rubahlah kemungkaran itu dengan kekuasaan kalian, dengan tangan kalian. Jika tidak mampu dengan kekuasaan dan tangan kalian, silakan rubahlah dengan lisan kalian. Jika tidak mampu lagi dengan lisan, maka rubahlah dengan hati kalian. Hanya memang kalau merubah kemungkaran hanya dalam hati saja, itu tergolong adhaful iman. Iman kita lemah.
maka setidaknya kita memberi nasihat dengan lisan. Tetapi kalau punya kekuasaan, misalnya kita di kantor sebagai pimpinan, melihat anak buah kita melakukan kemungkaran, kita tegur, tidak apa-apa, kita beri punishment kalau ada yang melakukan kemungkaran. Dan itu menjadi media dakwah yang sangat efektif buat para saudara-saudara yang menjadi pemimpin atau pimpinan di kantor. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian pesan yang keempat dari surat Al-Asri adalah watawassaw bis sabr. Berwasiat tentang kesabaran. Kenapa kesabaran ini menjadi salah satu item penting yang Allah sampaikan kepada seluruh umat manusia sejak zaman Adam sampai hari kiamat. Menjadi pedoman utama karena saudara-saudara harus kita ketahui sabar memang menjadi senjata yang sangat utama di dalam mendamaikan kehidupan kita di dunia ini. Gara-gara orang tidak sabar, kadang-kadang antar tetangga berkelahi. Gara-gara tidak sabar, kadang-kadang kakak dan adik berkelahi. Kadang-kadang juga ada anak dengan orang tua saling menggugat karena ketidaksabaran. Bahkan terjadi perang kelompok, perang suku, perang antar bangsa. Itu karena kehilangan rasa sabar yang ada di dalam hati kita. Inilah sesungguhnya ketika sabar semua kita berikan kepada orang lain, kita nasihatkan kepada orang lain, maka insya Allah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, agama Islam benar-benar akan menjadi rahmat bagi seluruh alam, menjadi lambang kasih sayang untuk sesama umat manusia sesuai dengan makna Islam sendiri. Keselamatan, insya Allah ketika kita memeluk Islam maka keselamatan akan beserta kita semua. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa dipahami, bisa menjadi bahan renungan buat kita semua, dan kemudian kita ikuti, kita amalkan bersama. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul